Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang mulia, bapak ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sore hari ini kita berkumpul untuk sama-sama memperbaiki niat kita agar Allah beri kepahaman tentang pentingnya agama Islam ini. Kita jaga, kita dakwahkan, kita ajarkan kepada keturunan-keturunan kita agar Indonesia ini tetap menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Oleh karena itu hari ini kita mau bahas sebetulnya agama Islam itu apa? Agama untuk kartu tanda penduduk saja? Tidak. Agama Islam ini adalah cara hidup orang Islam dari mulai lahir sampai mati. Kita lahir disambut dengan azan. Nah, itu syariat Islam. Diazankan di telinga kanan, diqomatkan di telinga kiri, diazankan di telinga kanan. Hadisnya hadis Hasan Soheh. Rasulullah mengazankan Sayyidina Hasan Husain. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu mengazankan anak cucunya di telinga kanannya. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu sekarang ini kita diracun dengan pendapat-pendapat orang anti agama, orang-orang liberal, orang-orang komunis. Dia bilang, untuk apa bayi diazankan? Bayi baru lahir kan belum mendengar. Oh, ini bahaya sekali. Apa betul bayi baru lahir tidak mendengar? Kalau begitu Rasulullah bodohlah mengazankan anak cucu-cucunya. Sekarang saya tanya ibu-ibu, apakah bayi baru lahir bisa mendengar? Jawab yang kuat, bisa nggak? Mana buktinya? Nggak bisa jawab. Nah, kenalah kita dibilang, kan nggak ada buktinya. Bayi baru lahir bisa mendengar, mana buktinya? Bantinglah pintu kamarnya, terkejut dia. Betul? Nah, berarti dia dengar. Kalau dia peka, bantinglah, tenang aja dia. Kalau pintu kamarnya dibanting dia terkejut, berarti anak bayi itu mendengar. Betul? Nah, sekarang saya tanya, kalau ada anak bayi tidur kita banting pintu kamarnya, terkejut apa enggak dia? Berarti dia mendengar. Apakah anak bayi baru lahir bisa melihat? Bisa enggak? Bisa. Buktinya mana? Buktinya kalau dibuka jendela kamarnya gini-gini matanya.
berarti bisa melihat. Kalau buta dia aja lah dia gitu. Kalau ibunya datang memanggilnya, dia lagi nangis, datang ibunya, cup cup cup. Terus dia diam, berarti dia dengar ibunya memanggilnya. Betul? Di dalam Al-Quran diceritakan bahwa bayi itu mulai bisa mendengar, melihat, dan merasa itu di dalam perut ibunya, bukan waktu sudah lahir. Begitu ditiup roh, bayi itu sudah bisa melihat, sudah bisa mendengar, sudah bisa merasa. Itu dalam Quran. Kapankah ditiup roh? Kata Rasulullah 4 bulan, 120 hari. Usia kandungan 120 hari, 4 bulan. Bayi sudah bisa ditiup, udah ditiup roh. Begitu ditiup roh itu berarti badannya sudah lengkap. Nah sekarang zaman modern, udah bisa dimasukkan kamera ke dalam perut ibu. Ternyata bayi itu 120 hari itu sudah lengkap, sudah ada kepala, sudah ada tangan, sudah ada kaki, semua sudah lengkap. Tapi belum hidup, belum ada nyawanya. Disempurnakan oleh Allah tanpa nyawa. Dari pertemuan bibit bapak kita, wa yakhruju mim bainis sulbi wat taraib. Bertemunya bibit bapak kita dengan ibu kita namanya alaqah. Kalau dalam bahasa Latinnya disebut zigot, dalam bahasa Arabnya alaqah. Khalaqal insana min alaqah. Manusia dijadikan dari alaqah. Alaq itu sesuatu yang lengket, yang bentuknya seperti lintah. Fi qararin makin, dia lengket di dinding rahim yang sangat kokoh. Dan dia terus bergerak, berdenyut, membesar, 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 jadi mudghah terus sampai 120 hari lengkap, udah ada kepala tangannya semua. Tanpa roh, mati. Kemudian fa'ahyakum, kami tiupkan ruh, hidup. Setelah badan sempurna ditiup roh, dia hidup. Begitu dia hidup, dia bisa melihat dan merasa. Kita lihat di Quran surah As-Sajadah misalnya. Tsumma sawwahu. Kemudian kami sempurnakan bentuk jasadnya di dalam rahim ibunya. 4 bulan kata Nabi, 120 hari. Setelah sempurna, wa nafakha fihi min ruhih. Dan kami kemudian tiupkan roh. Diambil dari langit roh kita, dari alam arwah. Roh kita diambil malaikat, ditiupkan Allah ke dalam perut ibu kita yang ada badan kita yang sudah sempurna 4 bulan itu, 120 hari. Tiup, wa nafakha fihi min ruhihi. Begitu ditiup dia hidup. Apa sambungan ayatnya? Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah. Setelah ditiup roh, kami jadikan kamu bisa mendengar. As-sam'a wal absar, kamu bisa melihat. Wal af'idah, kamu bisa merasa. Kalau ibumu senang, kamu ikut senang. Kalau ibumu yang mengandungmu sedih, kamu ikut sedih. Qalilan ma tashkurun, tapi sedikit di antara kamu yang pandai bersyukur. Nah, jadi ini ajaibnya Quran. 1400 tahun yang lalu sudah mengatakan bayi di dalam perut sudah bisa melihat, mendengar dan merasa setelah ditiupkan roh. Itu baru diketahui orang zaman sekarang, tahun 2020-an ini, tahun 2000. Setelah ditemukan kamera bisa dimasukkan ke perut. Saya pernah melihat film ibu yang hamil, anaknya kembar 2, berkelahi di perut, pukul-pukulan dalam perut.
Saya lihat videonya, waduh, masih belum lahir aja udah berkelahi. Macam mana udah lahir itu? Dalam perut ibu bertumbuh. Saya lihat videonya itu. Orang sekarang heran, wah hebat sekali. Enggak hebat itu. Sudah diceritakan Quran 1400 tahun lebih yang lalu. Dan hebatnya Al-Quran ini, ayat surah As-Sajdah itu iltifat. Iltifat, bahasa Arabnya iltifat. Objeknya berubah. Dari orang ketiga, goib, menjadi orang kedua. Kan hebat itu. Tsumma sawwahu. Kemudian kami sempurnakan bentuk tubuhnya. Di dalam rahim ibunya, ini pakai dhamirnya hu. Dia, nya. Wa nafakha fihi min ruhihi, dan kami tiupkan kepadanya ruh dari sisi kami, dari langit. Begitu ditiup dia hidup. Setelah hidup, lihat terjadi iltifat. Wa ja'ala lakum. Bukan dia lagi tapi kamu. Setelah ditiup roh, dan kami jadikan kamu as-sam'a, kamu bisa mendengar, wal absar, kamu bisa melihat. Loh kok jadi kamu, tadi kan dia. Saya ulangi. Tsumma sawwahu, kemudian kami sempurnakan bentuk tubuhnya di dalam rahim ibunya. Wa nafakha fihi min ruhihi, kemudian kami tiupkan kepadanya, ke dalamnya, roh dari sisi kami. Setelah ditiup roh hidup. Harusnya kan wa ja'ala lahu. Ini enggak, wa ja'ala lakum. Kami jadikan kamu bisa mendengar, bisa melihat, bisa merasa. Dan sedikit di antara kamu yang pandai bersyukur. Ini kalau kita ngerti bahasa Arab, memang mengejutkan Quran ini. Kalau dalam perut saja kita sudah bisa mendengar, sudah bisa melihat, apalagi sudah lahir. Betul? Oleh karena itulah ibu-ibu hamil mesti rajin-rajin memperdengarkan ayat-ayat suci kepada anaknya yang dalam kandungannya. Sebab anak itu kalau sudah 4 bulan sudah bisa mendengar. Jadi ibunya kalau baca Quran kuat-kuat, Bismillahirrahmanirrahim, biar anaknya dengar. Sholat, zikir, supaya anaknya lihat, anaknya bisa merasakan dibawa ibadah oleh ibunya. Ini ibu hamil nonton film porno, begunjing, mencuri lagi, selingkuh pula sama laki orang. Aduh, apa nggak rusak bayinya dalam perutnya itu? Siti Maryam, ibu Nabi Isa alaihissalam, anak Imran, imam besar Masjidil Aqsa. Saking solehnya keluarga ini disebut Ali Imran, keluarga Imran. Bapaknya Imran, imam besar Masjidil Aqsa. Istrinya wanita solehah. Saudara istrinya dikawini Nabi Zakaria. Istrinya punya anak namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa alaihissalam. Saking solehnya keluarga ini ditulis di Quran. Ali Imran, keluarga Imran. Apa yang terjadi waktu istri Imran hamil? Imran wafat ketika anaknya dalam kandungan. Anaknya namanya Maryam ini, tapi belum lahir. Apa yang dibuat oleh ibunya, Siti Maryam? Ibu Siti Maryam setiap hari membaca kitab Taurat, sholat, berzikir, dan berdoa. Doanya kuat-kuat dibaca. Saking hebatnya doa itu ditulis di Quran. Surah Al-Imran
ayat 36. Supaya apa? Supaya ibu-ibu Indonesia ini, ibu-ibu Islam, kalau hamil baca doa ini kuat-kuat, sering-sering. Dihafal ini doa. Doanya begini bunyinya. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ini doa ibunya Siti Maryam. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar. Bernazar. Kalau anakku ini lahir, yang dalam kandunganku ini, kalau lahir akan kusedekahkan untuk menjadi pengurus agama Allah 100%, seperti suamiku Imron jadi imam besar Masjid Al-Aqsa. Tidak usah cari duit, jangan ngomong-ngomong tidak usah cari duit. Walaupun aku janda, aku bisa cari duit sendiri, tapi anakku ini kalau lahir cukup untuk ngurus agama aja siang malam, gak usah cari duit untuk saya. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau ya Allah maha mendengar nazar hambamu. Ini dibaca tiap hari, Masya Allah. Begitu lahir perempuan, karena yang ini yang lahir perempuan, perempuan gak bisa jadi imam Masjid Al-Aqsa. Maka anak ini dipelihara oleh Nabi Zakaria, pamannya. Sebab istri Nabi Zakaria itu saudara kandung ibunya Maryam. Imron dengan Nabi Zakaria itu sepengambilan, istri orang tua saudara, jadi bibinya lah. Kebetulan istri Nabi Zakaria, bibinya Maryam gak punya anak, udah tua, udah 100 tahun gak punya anak. Maka Siti Maryam diambil dan dipelihara oleh Nabi Zakaria. Wa kafalaha Zakaria. Maka anak bayi perempuan itu diberi nama Maryam, dipelihara oleh pamannya yaitu Nabi Zakaria alaihissalam. Luar biasa ini dipelihara ini anak. Sampai anak ini dikurung dalam kamar, tidak pernah lihat laki-laki dan tidak pernah dilihat laki-laki. Dipingit. Dulu orang Melayu semua gadis-gadisnya dipingit. Nggak pernah anak gadis zaman dulu liar-liar kesana kemari, nggak pernah. Sama dengan kita orang Melayu juga, orang Minang, orang Aceh, orang Jambi, orang Sumatera Selatan, orang semua perempuannya dipingit dalam rumah, nggak boleh keluar. Sejak zaman dulu begitulah, Siti Maryam pun dibikin begitu. Dimasukkan dalam kamar, kamarnya dikunci, kuncinya dipegang Nabi Zakaria. Nama kamarnya itu mihrab, dan saya sudah sampai sana. Sekitar ukurannya 5 kali 6 meter lah. Disitulah dikurung Siti Maryam. Kalau jam makan dikasih makan, kasih minum, dan itu dikunci. Diajarkan ngaji, diajarkan baca kitab Taurat, diajarkan sholat, diajarkan zikir. Sampai gadis ini remaja. Waktu remaja, satu hari Nabi Zakaria lupa bawa makanan. Sibuk dakwah teringat sudah malam. Aduh, anakku belum makan seharian. Maka Nabi Zakaria lari-lari, tergopoh-gopoh membawa makanan dan minuman. Dibuka pintu kamar, di dalam kamar sudah penuh makanan, berbagai macam buah-buahan. Nabi Zakaria heran karena kunci dia yang pegang. Beliau tanya, qala ya Maryam, anna laki hadza? Wahai anakku Maryam, dari mana makanan untukmu ini? Kok banyak sekali makanan dalam kamar ini? Kan kunci saya yang pegang, tidak ada orang bisa masuk. Kenapa makanan bisa masuk ke dalam kamar sebegini banyak? Kata Siti Maryam, qalat huwa min indillah. Ini makanan diantar Allah dari surga. Masya Allah. Ini gadis belum nikah, masih
masih gadis tanggung, bisa makanan diantar dari sorga. Innallaha yarzuqu liman yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa Allah mau tanpa perhitungan banyaknya. Taulah Nabi Zakaria, ini anak sudah keramat, sudah mulia, sudah jadi orang hebat. Maka dalam tafsir diceritakan Nabi Zakaria bertanya, kalau betul ini diantar oleh Allah ke dalam kamarmu ini, siapa yang antar? Siapa yang antar? Maka Siti Maria menunjuk ke sudut kamar. Itu yang antar masih ada, nunggu bapak datang. Nabi Zakaria lihat, terkejut Nabi Zakaria, malaikat Jibril itu. Malaikat yang sering antar wahyu kepada Nabi Zakaria. Tahulah Nabi Zakaria anaknya sudah menjadi manusia keramat, sudah jadi wali. Karena dikurung, nggak pernah jumpa laki-laki, tidak pernah buat maksiat. Dididik sejak dalam kandungan, dididik ibunya, lahir dididik Nabi Zakaria dan istri Nabi Zakaria. Ini anak makanan dari langit turun waktu dia lapar, minuman dari langit turun waktu beliau haus. Tiba-tiba Mahfud MD mengatakan di TV, di ELC, anak perempuan umur kelas 5 SD menolak bertemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Itu ajaran radikalisme. Radikal Sontoloyomu itu. Jadi Nabi Zakaria radikal, Siti Maryam radikal. Memang sekarang ini agama memang mau dirusak. Kalau kita taat mengikuti ajaran Quran dibilang radikal. Perempuan pakai cadar dibilang radikal. Giliran perempuan pakai celana pendek dibilang radikal. Repot kita hari ini. Orang yang taat beragama dianggap sebagai musuh negara, dianggap berlebih-lebihan, dianggap kearab-araban, dianggap ekstremis, dianggap radikal, dianggap pemberontak. Giliran bencong dianggap bagus. Kita harus merangkul. Bencong harus dirangkul. Kata Menteri Agama yang kemarin kan gitu kan, itu bencong-bencong harus dirangkul. Kaulah, aku gak berani aku. Nampak ibu-ibu bapak-bapak bahwa agama sekarang disudutkan? Nampak gak? Jadi tidak usah heran kalau ada anak lahir umur 7 tahun hafal Quran 30 juz. Siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu bapaknya wafat ketika beliau dalam kandungan. Ibunya setiap hari membacakan Quran waktu hamil. Umur 7 tahun Imam Syafi'i hafal 30 juz Al-Quran. Umur 20 tahun beliau hafal ratusan ribu hadis. Itu kan Imam Syafi'i. Zaman sekarang nggak bisa. Musa, anak Bangka Belitung, umur 7 tahun 30 juz hafal. Sekarang, zaman sekarang, cucu murid saya Hasan Basri, orang Nias, 30 juz hafal Quran umur 7 tahun. Siapa bilang cuman Imam Syafi'i zaman dulu aja yang bisa begitu, zaman sekarang bisa, kenapa nggak bisa? Nah, oleh karena itulah Islam itu diajarkan sejak dalam perut. Begitu lahir bapaknya mengazankan. Karena udah bisa mendengar. Sekarang saya tanya ibu lagi, bapak-bapak, bisakah bayi mendengar setelah lahir? Bisa nggak? Jawab yang kuat, jawab. Kemari konsentrasinya, lihat saya. Bisakah bayi mendengar setelah lahir? Begitu lahir bapaknya mengajarkan agama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, yang lain kecil.
Kerjaan kecil, rumah kecil, anak kecil, istri kecil, pangkat kecil, jabatan kecil, harta benda kecil, sawah ladang kecil. Yang besar siapa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada sesembahan, tidak ada yang disembah di dunia ini kecuali Allah saja. Ini diajarkan baru lahir. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi nggak ada yang disembah kecuali Allah. Kenyataan sudah diazankan pun, berapa banyak orang Islam yang murtad dari agama. Di Indonesia mula-mula merdeka 90% Islam. 74 tahun kemudian di sensus yang Islam tinggal 88,2%. Ada 2,8% orang Indonesia murtad, tukar agama dari Islam menjadi tidak Islam. Dari 267 juta. Berarti sekitar 10 juta orang Islam sudah murtad. Padahal mungkin waktu lahir diazankan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi begitu lahir bapak ibunya nggak mencoretinya menjadi Islam. Dicoret dari Yahudi, dicoret jadi Majusi, Nasrani. Ya, tukar agama dia. Islam wajib memberi makan anak yang halal. Dia dikasihnya anaknya makan makanan haram. Uang korupsi, uang menipu, uang mencuri, uang riba. Gimana anaknya nggak rusak? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Nabi Muhammad aja yang diikut. Sebagai utusan Allah, yang lain nggak usah diikut. Hayya 'alas shalah, ayo nak sholat di dunia ini aja. Di kubur tak perlu sholat, di padang mahsyar tak perlu sholat, di surga tidak perlu sholat. Sholat hanya perlu di mana? Di mana? Di mana? Dunia. Di kubur tidak perlu sholat. Tidak bisa juga pun mau sholat di kubur. Jadi sholat ini ibu, bapak, tak lamanya. Di dunia aja. Sering orang tanya, Pak, kita sholat sampai kapan, Pak? Oh, sampai mati. Sampai mati, sampai mati. Kalau besok mati, sampai besok aja. Kalau nanti malam kita mati, sholat cuma perlu sampai nanti malam aja. Besok subuh tak perlu sholat lagi, sudah mati. Paham? Sekarang saya tanya ibu, jawab, sampai kapan kita perlu sholat? Sampai mati. Kalau maghrib nanti mati, perlu sholat isya nggak? Nggak perlu. Jadi kenapa payah-payah hidup ini? Hayya 'alas shalah. Didengarkan di kuping anak kita baru lahir. Ayo nak, mari sini kita sholat. Ada juga orang Islam, ulama-ulama yang membantah. Untuk apa diajak anak sholat? Di dunia. Hayya 'alal falah. Mari nak, kita capai kemenangan. Cuma di dunia ini ajalah kita bisa mencapai kemenangan. Di kubur gak bisa lagi. Di padang mahsyar tak bisa lagi. Di dunia ini ajalah kita perlu bekerja untuk mencapai kemenangan. Kita buat bekal hidup selama-lamanya untuk akhirat. Semasa masih di dunia hidup ini. Kubur lama puluhan ribu tahun. Mahsyar lama miliaran tahun. Bekalnya di dunia ini aja sampai mati. Coba, kalau mati umur 20 tahun, 20 tahun lah bekalnya. Kalau mati umur 60, 60 tahun lah bekalnya. Pendek sekali. Kita sembahyang sampai umur 60 mati. Itu sholat kita 60 tahun itu untuk bekal puluhan ribu tahun di kubur, miliaran tahun di akhirat. Waduh, terlalu sedikit.
Maka diingatkan waktu lahir, hayya 'alas shalah. Mari nak. Disinilah di dunia ini aja kesempatan untuk sholat. Setelah mati tak ada lagi kesempatan. Hayya 'alal falah. Mari nak, persiapkan bekal agar kita menjadi orang yang sukses, berjaya dalam kubur, berjaya di padang mahsyar, berjaya masuk surga. Kapan? Inilah, nah di dunia ini ajalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, yang lain kecil. La ilaha illallah. Tiada yang disembah kecuali Allah. Tak ada kalimat seindah ini. Tidak ada agama lain mengajarkan seperti ini. Begitu anaknya lah haus mau minum susu, ibunya mengajarkan agama. Ambil anaknya, kasih susu. Ibunya yang baca Bismillahirrahmanirrahim, supaya anaknya dengar. Selesai anaknya minum susu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, supaya anaknya dengar. Guru yang paling utama bagi seorang anak adalah ibu. Makanya kalau suami istri bercerai, anak yang belum akil baligh wajib ikut ibunya. Pengadilan agama dimanapun di seluruh dunia pasti akan memutuskan anak untuk ibunya kalau belum akil baligh. Walau ibunya miskin, semiskin-miskin orang, bapaknya kaya sekaya-kayanya orang, kalau cerai, anak pasti diambil oleh ibu. Keputusan pengadilan agama. Karena memang yang berhak menilai, mendidiknya itu ibu. Lain kalau sudah akil baligh, anaknya suruh pilih. Karena sudah menanggung dosa sendiri. Kalau masih kecil belum ada dosa, ibu. Dan Allah memberikan fuad, perasaan. Anak itu memang dekatnya sama ibu. Begitu anak lahir, nangis dia. Haus, diambil sama bapaknya, sorongkanlah ke dadanya. Nggak mau dia, nggak mau. Apa dia sudah berakal? Belum. Tapi dia punya fuad, perasaan. Dia tahu di puting susu bapaknya tidak ada makanan. Siapa memberitahunya? Siapa? Kuat jawabnya. Siapa? Ya, loyo kali. Siapa? Ngaji itu harus semangat. Tapi kalau ibunya yang ambil, anaknya nangis, ambil ibunya, begitu diletak aja langsung dia isap susu dari puting ibu. Sekarang saya tanya, siapa yang mengajari dia? Kalau di dalam buah dada ibunya itu ada susu, makanan, siapa yang ngajar? Ada kursus, ada di dalam perut kursus menyusu. Ada. Siapa yang ngajar? Apa namanya? Fuad. Apa namanya? Apa namanya? Fuad. Ya ada di agama lain seperti ini. Cuman Islam aja yang mengajarkan begini. Tugas ibu kasih makan, baca bismillah, alhamdulillah, baca Quran, zikir untuk anaknya. Kalau anaknya nangis, mendiamkannya itu bukan nyanyi. Aku tak mau jikalau aku dimadu. Pulangkan saja kepada orang tuaku. Bukan itu. Kalau dia menangis, diajarkan kalimat-kalimat Allah. Subhanallah, semua. Walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim.
anaknya akan diam. Mau menidurkan anak pun begitu. Kalau kami orang Aceh, nenek saya orang Aceh, bapak saya orang Medan, ibu saya orang Bagan Siapi-api, kakek saya orang Pagaruyung. Jadi saya orang apa coba? Saya orang Nusantara, betul gak? Saya orang Nusantara. Kalau kami di Aceh, ratusan tahun menidurkan anak itu, mengajarkan kalimat tauhid. Yang menidurkannya bapaknya. Bikinkan ayunan, la ilaha illallah, kape musuh Islam. La ilaha illallah, kape musuh Islam. Makin lama makin cepat itu. La ilaha illallah, kape musuh Islam. La ilaha illallah, kape musuh Islam. Makanya di Aceh nggak bisa menang Belanda. Yang diajarkan dari lahir, kafir, musuh Islam. Paham? Tugas bapak memberi nama. Hakul walad ala walidihi antuhsinasmahu antuhsinusmahu wa adabahu. Kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah yang pertama, antuhsinusmahu, memberi nama anaknya yang baik. Sunnat memberi nama anak yang baik. Siapa nama yang terbaik? Muhammad. Siapa? Muhammad. Terus siapa lagi? Hamba Allah. Muhammad Abdul Jalil, Muhammad Abdul Somad, Muhammad Abdul Jabbar, Muhammad Abdul Wahid. Ini nama terbaik. Kalau untuk perempuan, nama-nama wanita soleha, Siti Khadijah, Siti Aisyah, Siti Asiyah, Siti Maryam. Begitu. Paham? Jangan ngasih nama anak nama bulan. Lahir Januari, si Jenny. Lahir Oktober, Octavia. Lahir Desember, Desi. Nama salah-salahnya ya. Siapa nama anak bapak? Freddy. Baterai cap kucing. Beri nama anak yang baik. Nama nabi-nabi, Zulkarnain, Samuel, Khidir, Zakaria, Yahya, Armaya. Ini nama-nama nabi-nabi. Beri nama anak. Jangan asal-asal kasih nama anak. Kasih nama anak Cimot, Unyil, Petot. Jadi gubernur pun malu dia. Hadirin sekalian, berikut ini kata sambutan dan pengarahan dari Gubernur Provinsi Riau, Profesor Dr. Insinyur Petot. Dia pun malu dia. Antuhsinusmahu, beri nama yang baik. Baik, bagus. Yang bangga dia dengan namanya. Dan haram atau dilarang, ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram, memberi nama anak yang gak bagus. Dan memang gak ada orang waras gak mau. Ibu udah lahiran anaknya, udah laki-laki, siapa namanya? Biar hebat namanya Fir'aun. Kurasa bocor otak ibunya. Nggak ada orang bangga dengan nama manusia-manusia terlaknat. Betul? Dan diajarkan adab. Wa adabahu adab. Minum bismillahirrahmanirrahim. Habis minum susu, alhamdulillahirabbil alamin. Waktu mandi dia bismillahirrahmanirrahim, mandi. Habis mandi pakai baju alhamdulillahirabbil alamin. Nah, semualah diajarkan agama, adab. Udah mulai agak besar, sama orang tua cium tangan. Itu adab. Jangan diseken aja. Bapak kakeknya disalamnya diseken aja macam orang barat tuh. Apa kabar kek? Nenek. Tak beradab. Tak beradab itu bahasa kasarnya biadab. Paham? Jangan diajari anak tak beradab.
Kalau datang tamu anak-anak jangan ikut-ikut bicara, suruh belakang. Sebab anak-anak ini didengarnya pembicaraan orang tua, akalnya nggak sampai, nanti entah apa-apa yang dipikirkannya. Itu adab. Berpakaian. Anak saya umur 6 bulan sudah saya pakai kerudung. Umur 6 bulan, belum pandai pun merangkak. Baru belajar merangkak, udah saya pakai kerudung. Saya bawa jalan-jalan pakai sepeda motor, jalan-jalan. Ditengok orang, anaknya masih umur 6 bulan saya pakai kerudung. Umur 2 tahun guru saya sakit, saya bawa ke rumah sakit anak saya umur 2 tahun. 2 jam di rumah sakit tuh diam aja. Apa ibu-ibu bilang? Apa nggak kepanasan ya? Anaknya nggak kepanasan ya? Aku bilang dari umur 6 bulan. Kalau kau udah umur 60 kau baru pakai kerudung, maka kepanasan kau. Umur 5 tahun pakai cadar anak saya. Dia sendiri yang minta. Tengoknya uminya pakai cadar, dia pakai cadar. Umur 5 tahun sudah pakai cadar. Jadi ajarkan adab. Kemudian ajarkan Quran. Jadikan anakmu itu kalimat pertama yang bisa dia sebut adalah la ilaha illallah. Itu diajarkan dulu. Ini anak baru belajar bicara, dia ajar nyanyi. Ada kodok, dok di pinggir kali, dok. Untuk apa anak kita diajari kodok? Memang mau jadi presiden, kodok disebut. Ajarkan kalimat pertama yang bisa disebutkan anakmu, la ilaha illallah. Agar ketika dia mati nanti pun diajarkan di kupingnya, la ilaha illallah. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Kalimat pertama la ilaha illallah. Waktu kalimat terakhir fi akhiri kalamihi la ilaha illallah. Dakhalal jannah, masuk surga ini anak. Begitu diajarkan orang Islam dari kecil. Paham insyaallah ya? Dan hidup ini cara Islam. Mau makan duduk nak, cuci tangan, bismillah. Nampak makanan datang, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Akan tangan kanan, jangan bicara-bicara. Habis makan cuci tangan. Bacakan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Cara Islam. Masuk WC tutup kepala nak. Jangan dibuka kepala, dalam WC harus tutup kepala. Nanti dikencingi setan kuping kita, kepala kita, karena setan itu berzinanya di dalam WC. Jadi makanya masuk WC itu doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung dari setan jantan, setan betina. Mereka nunggu di dalam WC. Kalau kita masuk tuh buka kepala, dikencinginya kepala kita. Langkahkan kaki kiri sayang. Ayo baca doanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is. Jongkok, buang air kecil. Istinja, suruh dia istibroh. Istibroh. Istinja, dicuci dengan air, tutupkan auratnya rapi-rapi. Ayo keluar pakai kaki kanan nak. Baca doa alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Jadi madrasah pertama itu bapak ibunya. Sebagaimana Nabi Zakaria mengajarkan agama kepada Siti Maryam alaihassalam. Pakai baju, buka baju, ukurannya semua agama. Makan minum agama. Jualan cara agama. Jangan dijual barang yang haram. Jangan menipu. Satu hari Umar bin Khattab patroli malam, keliling malam kota Madinah. Tiba-tiba didengarnya satu rumah, seorang ibu berbicara kepada seorang anak gadisnya. Nak, kau campurkan air ke susu yang mau kita jual besok pagi, biar tambah banyak susu yang kita jual, untung kita tambah besar. Kata anak gadisnya, jangan mak, haram hukumnya mak, itu namanya menipu. Supaya untung besar, susu kita campur air, tak boleh.
Kata mamanya, lah nak, kita ini orang miskin. Bapakmu nggak ada, udah mati. Kita ini orang miskin, aku janda, kau yatim. Udahlah, kau campur aja air. Nggak tahunya Khalifah Umar itu. Campur aja. Kata anak gadisnya, didengar dari luar rumah oleh Umar bin Khattab. Beliau khalifah waktu itu. Jangan nak, mak, jangan mak. Haram hukumnya mak, tak boleh. Kita berarti curang, kita menipu. Bagaimana kita mau makan makanan haram? Ala nak, kita orang miskin nak. Kau campur aja lah. Umar bin Khattab pun nggak tahunya khalifah. Tahu-tahu anak gadisnya bilang apa? Memang khalifah tak tahu mak, Khalifah Umar tak tahu. Tapi Tuhannya Khalifah Umar tahu. Apa jawab kita nanti di akhirat kalau kita menipu? Kata mamanya, waduh. Iyalah nak, astagfirullah. Diambil Umar pisaunya, digores pintu perempuan ini, krek. Besok pagi disuruhnya cari rumah yang pintunya saya gores. Dapat. Lamar anak gadisnya untuk jadi menantu saya. Miskin. Dilamar oleh khalifah untuk kawin dengan anak saya. Bayangkan anak Umar bin Khattab yang begitu soleh kawin dengan perempuan yang begitu solehah. Lahir anaknya dapat Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Seorang khalifah yang sangat luar biasa solehnya. 29 bulan jadi khalifah, kepala negara. Aman orang berjalan di seluruh negara Islam. Perempuan jalan sendiri tengah malam, tidak ada yang berani mengganggu. Seluruh rakyatnya nggak ada yang lapar. Sampai uang zakat dikirim ke Ethiopia, ke Afrika. Karena seluruh kerajaan Islam waktu itu tidak ada yang mau menerima zakat, semuanya kaya makmur. Yang paling hebat, serigala tak mau memakan kambing selama 29 bulan. Serigala dengan kambing minum di tempat yang sama. Kambing minum, serigala di sebelahnya. Bekawan serigala sama kambing. 29 bulan kekuasaan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Saking solehnya kepala negara. Satu hari seorang bapak lagi duduk-duduk di rumahnya. Dilihatnya kambing dengan serigala minum di depan rumahnya dalam ember. Ketawa dia, hebat negara ini, aman damai. Tiba-tiba setelah minum, gap, ditangkap serigala kambing itu, digigit, dimakan. Langsung bapak yang punya rumah mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa pak? Kata anaknya, telah wafat Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dari mana bapak tahu? Kambing sudah dimakan serigala. Begitu pentingnya pemimpin yang soleh. Aman negara ini kalau presiden kita soleh. Tapi kalau penipu, pembohong, bini ditipu suami, ketularan sampai ke bawah. Dari mana bang? Kok abang pulangnya selalu pagi aja? Abang turne. Oh turne. Apa turne? Turu kono turu kene. Tidur sana tidur sini sama perempuan. Bini pun ditipu. Hiduplah cara Islam. Makan cara Islam, minum cara Islam, berniaga cara Islam. Pakai baju cara Islam. Perempuan cuma 2, nampak wajah atau tutup wajah. Kalau nampak wajah pakai kerudung An-Nur 31. Kalau nampak mata saja Al-Ahzab 59. Hanya itu pakaian wanita, nggak ada yang lain. Jangan kau pakai celana pendek main poli pula kau. Ini wanita-wanita main poli pula. Yang sial perempuan senam pagi pula. Ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kiri, ke kiri. Di belakangnya kakek-kakek nonton. Tak usah kita buat seperti itu. Bukan itu ajaran orang Islam. Betul?
Sholat cara Nabi, puasa cara Nabi, berzakat cara Nabi, sedekah cara Nabi, baca Quran cara Nabi. Sekuat tenaga lah awak meniru-niru, ya enggak? Matilah cara Islam. Ucapkan la ilaha illallah. Karena agama ini dari hidup sampai mati. Bahkan sampai setelah mati harus bawa agama. Udah mati masih bawa agama. 4 yang wajib untuk mayat. Pertama, dimandikan. Betul? Pakai apa mandikannya? Pakai air mutlak yang suci lagi mensucikan. Tak boleh pakai akal kita. Saudara-saudara, saya ini orang kaya. Saya direktur utama PT Pertamina. Bapak saya meninggal dunia pagi ini. Siang ini akan saya mandikan dengan Pertamax Turbo. Boleh? Pakaikan kain kafan. Wajib pakai kain kafan. Wajib pakai kain kafan. Tak boleh pakai jas. Tak boleh pakai belangkon. Tak boleh pakai teluk belanga. Kalau mati wajib pakai kain. Dan sunat warna putih. Sunatnya pula putih. Boleh warna lain. Mau nggak? Ibu mau nggak mati nanti dikapankan, tapi pakai warna kotak-kotak? Mau? Boleh? Boleh nggak? Mau nggak? Nggak mau. Aku nggak mau. Aku kurasa malaikat begitu nengok nggak ditanya aja dipukulnya langsung. Kotak-kotak kok ya? Pam. Aku nggak berani. Aku memang boleh. Boleh nggak? Pakai kain kafan kotak-kotak boleh nggak? Berani? Aku nggak berani aku. Yang ketiga, wajib disolatkan. Menyolatkannya cara Nabi, 4 takbir. Jangan diubah-ubah. Sholat jenazah pakai ruku, pakai sujud. Orang kampung heran, kok pakai sujud ruku Ustaz? Ku tengok banyak kali dosanya. Kalau nggak pakai sujud ruku tak tembus doa kita. Tak usah lebih pandai dari Nabi. Terakhir dikuburkan cara Nabi, cara Islam. Doanya aja Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Dengan nama Allah kukuburkan kau ini atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miring kanan ngadap kiblat. Nggak ada alasan, saudara-saudara, saya kepala desa. Desa apa namanya nih? Enggak, desa nih, desa apa nih? Kelurahan apa ini? Saudara-saudara, saya lurah Tembilahan Kota. Dengan ini mengeluarkan surat perintah lurah. Berhubung karena tanah kuburan sudah sempit, maka mulai hari ini yang mati kita kuburkan berdiri saja. Jangan lebih pandai dari Rasulullah. Betul? Ternyata hidup cara agama, mati cara agama, sudah mati cara agama. Jadi kenapa hari ini orang tak mau menjalankan agama? Karena nafsu melawan. Wa nafsin tunazi'uh, kata Nabi, nafsu memang melawan aja itu. Nafsu itu harus dipaksa. Nafsu harus dipaksa taat. Kalau terserahlah, kalau dia mau sholat, sholat. Kalau dia tak mau, pasti tak mau. Paham? Kalau diserahkan kepada nafsu, saudara-saudara kaum muslimin, nggak ada paksaan. Mau sholat silakan, nggak mau sholat silakan. Kurasa semua nggak mau sholat. Memang harus dipaksa, betul nggak? Perintahkan anakmu bersolat umur 7 tahun. Muru auladakum bisalah. Perintah anak bisa umur 7 tahun perintah. Ajari. Umur 10 tahun anakmu nggak mau sholat, pukul. Dipaksa, betul nggak? Islam nggak boleh dipaksa, Pak. Paksa. Yang maksa kita sendiri. Yang dipaksa kita sendiri. Anak kita sendiri, istri kita. Jangan istri orang kita paksa. Dibacok lakinya lah kita. Bini orang dipaksa oleh lakinya sendiri, betul? Yang tak boleh dipaksa orang luar Islam untuk dipaksa masuk Islam. La ikraha
orang lain Islam, dimasukkan Islam tak boleh dipaksa. Tapi kalau sudah Islam wajib dipaksa. Puasa kau nak, udah umur 7 tahun puasa, umur 10 tahun nggak mau puasa, pukul. Hari ini kita nggak mau menjalankan agama. Anak umur 10 tahun nggak sholat dipukul, mamanya marah. Bapak di bagaimana? Anak masih kecil kok dipukul, kasihan dong. Umur 26 tahun nggak sholat juga dipukul bapaknya. Bapak ini macam mana? Orang anak udah besar kok dipukul. Jadi kapan mukulnya? Kecil tak boleh dipukul, udah besar tak boleh dipukul. Oh, nanti nunggu dipukul mungkar nakir dalam kubur. Alangkah sialnya manusia seperti ini. Oleh karena itu mari kita hidupkan agama, kita dakwahkan agama, insya Allah ya. Tidak ada yang dibawa masuk kubur kecuali iman saja. Dan tidak ada yang diperiksa di akhirat yang menyelamatkan kita kecuali amal soleh saja. Amal yang bejat di akhirat bikin kita tambah sengsara. Amal yang soleh di akhirat menyelamatkan kita dari neraka. Iman yang betul menyelamatkan kita daripada siksa kubur. Mudah-mudahanlah yang mendengar hari ini diberi iman yang kuat, selamat dari siksa kubur, dan diberikan taufik hidayah bisa beramal soleh sehingga selamat di padang mahsyar. Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Siapa di akhirat yang selamat dari neraka dan dimasukkan ke surga, orang itu telah sukses. Dia telah berjaya. Kejayaan, kesuksesan di akhirat cuma satu. Kalau di akhirat selamat dari neraka bisa masuk surga, orang itu telah sukses. Biar miskin, biar kaya, biar gembel, biar jelek, biar pejabat, biar gembel, biar ganteng, biar jelek, biar kaya, biar miskin, biar bodoh, biar pintar, kalau selamat dari neraka di akhirat masuk surga, dia telah sukses. Sedangkan di dunia kesuksesan pun cuma satu saja. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Siapa di dunia bisa taat sama Allah sama Rasul, biar kaya, biar miskin, biar cantik, biar jelek, biar bodoh, biar pintar, biar pejabat, biar gembel, tidak peduli biar cacat, biar tidak cacat, asal di dunia bisa taat sama Allah sama Rasul, dia telah sukses dengan kesuksesan yang besar. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, sekarang saya bawa anak-anak kita dari Riau, komunitas Riau Mengaji. Mereka mencetak Quran Ummul Qura. Ditulis di sini Al-Quran wakaf sehingga nggak boleh dijual. Qurannya cantik sekali, berwarna dan ada terjemahannya. Dan kertasnya disiram air tidak rusak. Dan kertasnya ini rayap, katanya tidak mau makan. Alhamdulillah ini betul, bagus. Tipis tapi tidak tembus ke belakang. Quran ini dicetak 10.000. Baru kita bayar, sudah lunas. 1 miliar sudah dibayar, sudah dibagikan habis. Sekarang sudah masuk 10.000 kedua, sudah sekitar 6.000 yang sudah dibayar. Kita sekarang akhir bulan ini akan mencetak lagi sekitar 20.000. Target kita 1 tahun ini akan mencetak 1 juta Al-Quran. Tapi itu sedikit, karena orang Islam di Indonesia 230 juta orang. Ada 180 juta orang Indonesia yang belum mempunyai Al-Quran. Dan Quran ini hanya akan dibagi kepada anak-anak yang sudah bisa membaca Quran. Tamat Iqra, naik Quran, kita kasih Quran ini gratis supaya dia baca. Kita tidak berikan ke masjid-masjid karena tidak dibaca di masjid, jarang dibaca. Ini diberikan pada orang yang sudah bisa membaca Al-Quran. Sumbangannya 100.000 satu Quran, tetapi bukan harga Qurannya. Sebab kita menggaji guru-guru yang ada di wilayah-wilayah terpencil, suku Akit, suku Anak Dalam, suku Sakai, dan wilayah-wilayah kampung-kampung terpencil. Dan bulan depan kita akan letakkan batu pertama, membangun musola di Pekanbaru, di Falas, dan kita akan bangun musola juga di seberang di Kampung Degil
yang sekarang sudah berubah namanya menjadi kampung hijrah. Di situ akan kita bangun musola. Ada sekitar 5 musola yang akan kita bangun dalam tahun ini. Jadi bapak ibu-ibu silakan menyumbang minimal lah hari ini 1 Quran. Sebab kalau kami sudah pergi tidak ada kesempatan lagi untuk menyumbang ini. Ya, 1 Quran 100.000. Kalau bisa 30 Quran 3 juta. Insya Allah segera kita akan bagikan kepada orang-orang yang berhak atas Al-Quran ini. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaat. Tengku Zulkarnain undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.